Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pancasila sebagai sistem etika. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Julita Marulawanda. Kenalkan, nama saya Idewa Ayu Raisri Laksmi. Kenalkan, saya Agunda Putriani. Kami selaku dari mahasiswa Kampus Poltekkes Kemenkes Manado dengan jurusan Farmasi. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life Indonesia yang merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Selanjutnya, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Selanjutnya, ada 4 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. Yang pertama, yaitu suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang ketiga, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang keempat, suatu standar yang fundamental yang dipegang bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebijakan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis
dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Ada 6 urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Selanjutnya, kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses ketidakadilan di Indonesia, seperti keputusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Shapel Serbi. Dan yang terakhir, keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Agung Raka Fitriani dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan 3 sumber tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber yang pertama yaitu sumber historis. Masyarakat dalam Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, berbagai etik di Indonesia, misalnya orang Minangkabau. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika dapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu satu. Rangkuman, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika, Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Presentasi dari kelompok kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.